Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Adik-adikku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim yang memuliakan kita dengan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat Islam. Nikmat ini yang menjadikan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Yang dengan nikmat ini kita mengetahui apa yang harus dijalankan di dalam kehidupan dunia ini, apa misi kita hidup, yaitu untuk apa kita hidup? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan juga dengan nikmat Islam kita mengetahui setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Yang kehidupan akhirat itu di sanalah Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan manusia sesuai dengan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala dan maha kasih dan sayangnya. Nah, hadirin fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di kesempatan ini kita mencoba sedikit mengkaji ulang tentang akidah, yaitu akidah Islam dibandingkan dengan akidah di luar Islam. Akidah Islam dibandingkan dengan akidah di luar Islam. Alhamdulillah, sebagai pesantren Alhamdulillah Al-Irsyad ini, pesantren Al-Irsyad di antara pesantren yang bermanhajkan salaf, walillahil hamdu wal minnah, di antara pesantren yang mengajarkan akidah sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan yang diajarkan kepada generasi-generasi terbaik dari umat ini. Di dalam materi akidah kita mempelajari tentang keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akidah adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala atau terhadap pencipta. Nah, karena setiap umat, setiap penganut agama pasti ada akidahnya sendiri-sendiri. Ya, Yahudi dengan akidahnya, Nasrani dengan akidahnya, kita kaum muslimin dengan akidah kita. Demikian pula dengan Hindu dan Buddha, mungkin namanya tidak akidah, tapi nama mereka misalnya orang-orang Nasrani adalah mungkin teologi misalnya, ya, atau hal-hal atau nama-nama yang lainnya. Tapi kita umat Islam dengan akidah kita meyakini bahwa ya akidah itu kita meyakini dengan keyakinan yang kokoh dan tidak ada keraguan di dalamnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iman akan adanya Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Ya, dalam arkanul iman yang 6. Ya, kita beriman kepada rukun iman yang 6 ini dengan penuh keyakinan yang kokoh dan tidak ada keraguan di dalamnya. Seseorang yang belajar akidah harusnya dia memiliki kemampuan hujjah, kemampuan dalil, yang dengannya dia memahami kebenaran akidah yang diyakininya. Tidak cukup hanya sekedar percaya, tapi tahu kebenarannya. Ketika ditanya apa bukti akan adanya Allah, apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat, dia tahu perbedaan satu dengan yang lainnya dan tahu juga dalil-dalilnya. Secara baik terutama dari Al-Quran
maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga misalnya iman kepada surga dan neraka, bahwa surga dan neraka itu adalah hak, adalah benar. Iman kepada surga dan neraka, bahwa surga dan neraka itu adalah hak dan benar, masuk bagian dari rukun iman yang mana? Angkat tangan. Masuk rukun iman yang mana? Iman kepada bahwa surga itu benar, neraka itu benar, masuk rukun iman yang mana? Angkat tangan. Angkat tangan. Masuk rukun iman yang mana? Siapa yang angkat tangan? Hah? Masuk rukun iman yang mana? Iman bahwa surga dan neraka adalah hak. Angkat tangan. Gak ada yang berani angkat tangan? Hah? Apa jawabannya? Coba jawab. Hah? Masuk rukun iman yang mana? Iman bahwa surga itu adalah hak dan neraka itu adalah hak. Hah? Hari kiamat. Allah ibarik fi. Iman kepada hari akhir. Fadhal, ada hadiah buat antum. Jeruk. Barakallahu fi. Masya Allah. Sekarang berani angkat tangan enggak? Ada buah? Nah, iman bahwa Nabiullah Nuh alaihi salam itu nabi. Ini masuk iman kepada para nabi dan para rasul. Ya, iman bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci yang diantaranya adalah Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini bagian iman kepada apa? Masuk iman yang mana? Taurat kepada Nabi Musa, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membedakan akidah Islam dibandingkan dengan akidah agama-agama di luar Islam? Yahudi, Nasrani dan yang lainnya punya akidah. Apa yang membedakan dengan akidahnya kaum muslimin? Kenapa kita meyakini akidah ini, percaya dengan rukun iman yang 6? Apakah hanya karena antum semuanya terlahir dari orang tua yang muslim maka percaya dengan rukun iman itu? Percaya dengan bahwa ya benar, Islam adalah yang benar, atau yang paling benar, di luar Islam salah. Taunya dari mana? Yaitu ada kata abah ana, kata umi ana, kata kakek ana, kata mbah buyut ana. Apakah cukup seperti itu? Kita tidak boleh, seorang muslim tidak boleh hanya meyakini hanya karena memang keturunan, karena kita dari keturunan kaum muslimin, keturunan umat Islam, maka dengan itu kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Tidak boleh cukup dengan seperti itu. Harus setiap muslim punya pemahaman yang hak, pemahaman yang benar, bahwa akidah yang diyakininya adalah akidah yang benar. Kita harus memiliki bukti-bukti, hujjah-hujjah, dalil-dalil yang menegaskan bahwa akidah Islam adalah hak dan akidah di luar Islam adalah batil. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat Islam ini telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan di dalam hati kita. Dan cukup kita mengkaji, mempelajarinya, mendalaminya. Dengan kita mempelajari, kita menyadari, alhamdulillah kita sudah di jalur yang benar, sudah di atas siratal mustaqim, sudah di jalur Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita lebih mendalaminya, lebih mengkajinya dengan tujuan mensyukuri nikmat Allah. Karena semakin kita mengkaji Islam, mempelajarinya, maka nikmat Islam ini akan ditambah, akan membuat kita semakin kuat keyakinan kita, iman kita kepada Allah, kepada Rasul dan yang lainnya, dan akan memperkokoh iman yang ada di dalam dada kita.
Adadiku fillah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama yang membedakan akidah Islam dibandingkan dengan akidah di luar Islam adalah akidah Islam kaya dengan bukti-bukti kebenaran. Akidah Islam kaya dengan bukti-bukti kebenaran. Kaum muslimin di dalam menegaskan bahwa Islam adalah agama yang benar dibandingkan dengan agama di luar Islam, Yahudi atau Nasrani misalnya, dalil yang kita miliki tidak bisa sedikit pun dibandingkan dengan dalil yang mereka punya. Perbandingan yang luar biasa jauhnya jaraknya antara Islam dengan agama-agama di luar Islam. Bukti akan kebenaran Islam ini luar biasa banyaknya. Sederhana saja misalnya, kitab suci Al-Quran. Kalau umat Islam ditanya, apa bukti Al-Quran yang antum baca ini adalah Al-Quran yang memang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa buktinya bahwa Al-Quran yang kita baca sekarang ini setelah 1400-an tahun adalah Al-Quran sebagaimana yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk menjelaskan akan pertanyaan ini, umat Islam memiliki hujjah yang sangat kuat. Kenapa? Karena Al-Quran disampaikan kepada kita dengan dua cara, yaitu dengan apa yang dihafal dan apa yang ditulis. Ya, dari apa yang dihafal dan apa yang ditulis. Tidak cukup dengan apa yang dihafal dan yang ditulis. Al-Quran ini dibaca siang dan malam, di dalam sholat 5 waktu dan di dalam sholat-sholat sunnah. Sehingga periwayatan Al-Quran ini diriwayatkan dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, diriwayatkan secara mutawatir. Ya, diriwayatkan dengan sangat banyak. Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, semuanya ini diturunkan dari para sahabat kepada generasi sesudahnya. Dan itu pun bukan dengan riwayat yang ahad, bukan riwayat yang jarang-jarang, tapi diriwayatkan dengan riwayat yang mutawatir, dengan sangat banyak. Ribuan atau puluhan ribu sahabat turun kepada tabi'in, turun kepada tabi'ut tabi'in, terus demikian sampai di zaman kita. Sehingga alhamdulillah, ketika misalnya antum belajar, antum soal ke luar negeri misalnya, ke negeri barat, bukan ke negeri Arab, ke negeri barat misalnya, ke Amerika atau ke Inggris atau ke yang lainnya, dan mendapati masjid di sana, sholat di masjidnya kaum muslimin yang ada di sana, antum mendengarkan imamnya membaca Al-Fatihah sama dengan Al-Fatihah yang dibaca di negeri ini. Ya, bagaimana dengan di luar Islam? Kalau di luar Islam, kitab sucinya Yahudi dan Nasrani sudah tidak menggunakan bahasa aslinya. Bahkan tidak sedikit orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak tahu apa bahasa asli dari Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak tahu bahasa aslinya. Bahasa aslinya Nabi Musa alaihissalam bahasa apa? Nabi Musa bahasa apa? Angkat tangan. Afwan, anda nggak dengar. Apa jawabannya? Bahasa apa? Ibrani. Iya, betul, itu jawabannya. Nah, antum jawabnya Ibrani. Benar. Apa jawabannya? Hah? Bahasa apa? Bisa kasihkan mic-nya. Afwan. Afwan Ustaz. Afwan, Allah barik fiik. Bahasa
Bahasa Ibrani. Kalau bahasanya Nabi Isa alaihissalam, fadhal, silahkan ambil jeruknya nih. Ada hadiah jeruk nih. Ta'al. Ini karena berani jawab, padahal jauh di belakang anak kasih tambahan anggur. Barakallahu Sultan. Nah, bahasanya Nabi Isa alaihissalam Aramik, bahasa Aramik. Ya, itu bahasanya Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada Alkitab dengan menggunakan bahasa Ibrani seperti bahasa Ibraninya Nabi Musa. Tidak ada Alkitab, maksudnya Taurat. Tidak ada Injil berbahasa Aramik di hari ini, tidak ada. Bahkan Injil yang paling kuno bahasa Yunani. Ini contoh saja, sekedar contoh saja. Dan contoh lagi, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu meyakini 5 kitab pertama dari orang-orang Kristen ini, nama kitab sucinya Alkitab. Alkitab itu dibagi menjadi 2. Yang disebut dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada yang dari keluarga mu'alaf nggak di sini? Nggak ada ya? Hah? Kok main tunjuk? Mu'alaf semua? Iya. Di Perjanjian Lama itu diyakini kitabnya nabi-nabi sebelum Nabi Isa alaihissalam. Yang 5 kalau di dalam Al-Quran pembagian itu berdasarkan surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, terus demikian. Kalau di dalam orang-orang Nasrani, Alkitab itu mereka membaginya berdasarkan kitab. Kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab ini. Penamaannya sama seperti kita memberikan nama atas nama-nama surat. Nah, mereka meyakini 5 kitab pertama dari Perjanjian Lama itu diyakini oleh mereka sebagai Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Namun para peneliti Alkitab, mereka sadar, mereka tahu bahwa ini enggak benar. Tidak benar bahwa 5 kitab pertama itu adalah Tauratnya Nabi Musa. Banyak bukti. Yang paling sederhana buktinya adalah bahwa di dalam 5 kitab itu, terutama di kitab terakhir, kitab Ulangan pasal 34 itu disebutkan tentang proses dimakamkannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa meninggal dunia, dia dimakamkan di Bukit Moab, dan kemudian tidak ada seorang pun yang tahu di mana letak persis makamnya ada di mana. Kalau buku itu ditulis oleh Nabi Musa, apa mungkin Nabi Musa menulis bagaimana dia dimakamkan? Kan mustahil. Apalagi sampai mengatakan bahwa nggak tahu kuburannya di mana. Iya, ini di antara bukti bahwa kitab suci mereka pun tidak asli dari yang mereka anggap. Ya, mereka mengatakan Tauratnya Nabi Musa. Apakah Taurat Nabi Musa? Bukan Tauratnya Nabi Musa. Taurat mereka yang mereka klaim sebagai Taurat bukan Tauratnya Nabi Musa. Injilnya mereka, orang-orang Nasrani pakai Injil, tapi mereka mengatakan Injilnya Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Tidak ada Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini penisbatan ini saja menunjukkan bahwa kitab suci mereka tidak bersumber dari nabinya, sehingga banyak ilmuannya mereka. Kalau di kita istilahnya ulama, ya, kalau di mereka adalah ilmuwan, para peneliti Alkitabnya mereka sendiri meragukan keaslian kitab sucinya. Ini sangat banyak buku-buku mereka tentang hal ini. Bahkan di antara ulamanya kaum muslimin yang mutaakhirin, misalnya Syekh Ahmad Didat rahimahullah, tahu ya? Tahu Ahmad Didat? Zakir Naik tahu? Ya, itu muridnya Ahmad Didat. Ya, ini di antara yang dengan mudahnya menunjukkan, membuktikan kepada orang-orang Nasrani bahwa kitab suci mereka tidak asli, ya, bahwa kitab suci mereka ini palsu. Dan alhamdulillah, ana paham tentang kitab suci mereka dan agama mereka ini sejak SMA kelas 1. Ya, sudah sering dialog sama pendeta sejak SMA kelas 1. Alhamdulillah. Maka sekarang di samping anak ketua DPP Perhimpunan Al-Irsyad, juga ketua pembina Yayasan Mu'alaf Center Indonesia. Alhamdulillah, tiap bulan di Jakarta saja mu'alaf yang masuk Islam dari istilahnya anggota anak
Tidak kurang dari 60-an orang tiap bulan. Tiap bulan rata-rata 60 orang masuk Islam. Tiap hari ini aja ada orang dialog masuk Islam, terus begitu. Alhamdulillah. Ini Ahmad Didat rahimahullah, di antaranya beliau menulis sebuah risalah, Is the Bible God's Word, dalam bahasa Inggris dan ada terjemahannya bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab. Apakah Alkitab atau Bible itu firman Tuhan? Dan beliau menunjukkan bukti-bukti yang sangat banyak bahwa Alkitabnya orang Nasrani tidak asli. Ya, tidak asli. Mereka tidak mungkin tidak memiliki hujjah seperti kita kaum muslimin memiliki hujjah. Dan juga misalnya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa membuktikan dengan mudah Al-Quran yang kita terima dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga insya Allah kita bisa dengan gampang menunjukkan bahwa Al-Quran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menjadi pembeda kedua. Pembeda kedua akidah Islam dibandingkan dengan akidah-akidah di luar Islam adalah Al-Quran bukti terkuat akan kebenaran Islam. Al-Quran bukti terkuat akan kebenaran Islam. Ini ana sarankan kepada asatidzah, jika sempat di antara antum membaca buku An-Naba'ul Azim yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdullah Darraz. An-Naba'ul Azim. Buku An-Naba'ul Azim ini ditulis oleh Syekh Muhammad Abdullah Darraz. Beliau ini lahir di akhir abad 18.800-an dan beliau menulis buku An-Naba'ul Azim ini dengan berbahasa Arab dan berbahasa Perancis, karena beliau sempat tinggal di Perancis dan berdialog dengan orang-orang yang anti-Islam di sana. Kemudian beliau menulis buku An-Naba'ul Azim ini dan menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bukti-bukti yang sangat kuat, yang luar biasa. Dan luar biasa buku ini karena siapapun yang baca buku itu, kalau misalnya dia berangkatnya awalnya dia tidak percaya Al-Quran kalamullah, kemudian dia baca buku ini, dia tidak akan punya alasan untuk menolak bahwa Al-Quran kalamullah. Pasti dia meyakini Al-Quran benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam buku itu disampaikan oleh penulis berbagai dalil-dalil dan hujjah yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong dan mustahil beliau berbohong, dan kemudian menyampaikan alasan-alasan hujjah yang membuat orang tidak mungkin tidak, kecuali dia harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Sampai-sampai di akhir-akhir risalah itu An-Naba'ul Azim, Syekh Abdullah Darraz menyebutkan, jika ada seseorang menemukan Al-Quran di tengah padang pasir, Al-Quran di tengah padang pasir, kemudian dia baca dengan hati terbuka, dengan pikiran terbuka, maka dia pasti meyakini Al-Quran yang dia baca ini tidak datang dari bumi tapi datang dari langit. Pasti, tidak mungkin tidak, pasti. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ini jika dibandingkan dengan kitab suci yang lainnya, contoh sederhana adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Andai kata Al-Qur'an itu datangnya dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan banyak perselisihan di dalamnya. Yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang kafir. Kenapa orang-orang kafir itu tidak mau mengkaji Al-Quran? Silahkan cari kesalahannya Al-Quran, silahkan cari perbedaan atau ikhtilaf, perselisihan yang ada di dalam Al-Quranul Karim.
Karena jika mereka bisa membuktikan Al-Quran ada perselisihannya satu dengan yang lainnya, itu adalah bukti bahwa Al-Quran bukan kalamullah. Ini subhanallah, Allah menantang orang kafir 1400 tahun yang lalu, sampai hari ini tidak ada satupun orang yang bisa menunjukkan adanya perselisihan di dalam Al-Quran. Sama sekali tidak ada. Tidak mungkin mereka bisa menunjukkan itu sedikit pun, satu pun gak ada. Padahal ya, contoh yang lainnya yang lebih mudah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Dan jika kamu ragu terhadap kebenaran Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka silahkan kalian membuat satu surat seperti Al-Quran, dan silahkan kalian ajak teman-teman kalian, partner-partner kalian selain Allah, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ini tantangan dari Allah. Jika kalian ingin membuktikan Nabi Muhammad SAW itu Nabi yang asli atau bukan, sederhana. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, silahkan kalian buat yang seperti itu. Kalau itu buatan manusia, pasti orang lain pasti bisa. Kalau buatan manusia, pasti orang lain juga bisa membuat yang sama. Tidak ada penemu secanggih apapun temuannya, tidak ada penemu di muka bumi ini secanggih apapun penemuannya, dia bisa mengklaim bahwa hasil temuannya adalah penemuan yang tidak mungkin bisa ditandingi oleh orang lain. Ini mustahil. Setiap penemu yang menemukan suatu teknologi yang super canggih, mereka pasti meyakini jika saya bisa berbuat seperti ini, pasti orang lain pun akan memiliki kemampuan yang sama atau lebih dari dia. Ya, contoh penemuan yang paling modern yang belakangan yang ramai dibicarakan misalnya apa? ChatGPT misalnya. Ada yang tahu ChatGPT? Ya. Ada yang pakai di sini? Nggak boleh. Ya, ChatGPT. Ini salah satu penemuan yang ditemukan oleh Microsoft. Ya, bagaimana mereka memiliki search engine yang canggih yang dia bisa dengan artificial intelligence-nya untuk menjawab pertanyaan kita dan membuat konsep dan yang lain sebagainya. Luar biasa. Namun ternyata reviewer teknologi mereka mengatakan bahwa temuannya Google, saya nggak tahu namanya, saya nggak tahu yang miliknya Google lain lagi dengan ChatGPT, lebih canggih dari itu, lebih canggih daripada ChatGPT. Ini subhanallah, padahal baru ditemukan, kompetitornya sudah ada dan tidak kalah hebatnya dengan yang sebelumnya. Tapi bagaimana dengan Al-Quran? Allah menantang 1400 tahun yang lalu, kalau kamu ragu terhadap kebenaran Quran, silakan buat seperti satu surat seperti Quran. Jangan satu Quran penuh, ini berat. Fa'tu bi suratin min mithli, satu surat seperti Quran. Surat terpendek berapa ayat? Surat apa? Selain Al-Kautsar, Al-Asr. Selain Al-Asr, apa lagi? Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, satu surat 3 ayat saja, silakan buat seperti itu. Mana lebih gampang bagi Abu Jahal dan teman-temannya antara dia menjawab tantangan ini dengan membuat yang seperti satu surat seperti Al-Quran, atau dia harus mengerahkan orang yang banyak dengan persenjataan yang banyak untuk melawan kaum muslimin di perang Badar dan yang lainnya. Mana yang lebih murah biayanya? Menjawab tantangan atau perang? Menjawab tantangan. Menjawab tantangan ini lebih murah. Kalau mereka bisa membuat satu surat seperti Quran, mereka bisa mengatakan kepada semua orang yang hidup di zaman ini, di zaman itu, nih, kami bisa membuat seperti Quran. Ternyata Nabi Muhammad bukanlah Nabi yang asli. Itu lebih murah bagi mereka. Ternyata tantangan yang sederhana ini tidak bisa mereka jawab. Belum lagi dengan bukti-bukti sejarah yang luar biasa. Contoh misalnya, Allah berfirman di antara surat-surat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah tabbat yada abi lahab wa tab. Ya,
celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Di dalam satu surat itu disebutkan sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Abu Lahab bakal masuk neraka yang menyala beserta istrinya. Ini penegasan dari Allah, penegasan dalam surat ini bahwa Abu Lahab akan masuk neraka. Dan setelah turunnya surat ini, Abu Lahab itu masih hidup kurang lebih 10 tahun atau lebih. 10 tahun atau lebih. Kira-kira apa jadinya jika di tengah jalan Abu Lahab masuk Islam? Ya. Maka atau pura-pura masuk Islam seperti orang-orang munafikin. Maka dengan gampangnya orang-orang kafir pada saat itu mengatakan, bagaimana statusnya surat Al-Lahab yang menegaskan Abu Lahab masuk neraka? Tengah-tengah dia masuk Islam. Ya, maka mereka dengan sederhananya mereka bisa mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah Nabi yang asli. Tapi sampai akhir hayatnya Abu Lahab, istrinya, anaknya mati dalam keadaan kafir. Subhanallah. Ini salah satu contoh, dan masih ribuan bukti yang lainnya. Tidak ada kontradiksi sama sekali, tidak ada perbedaan sama sekali, dan semua beritanya adalah hak. Semua beritanya adalah hak, adalah benar. Bagaimana dengan di luar Islam? Kitab Taurat misalnya. Kitab Taurat ini punya banyak Taurat yang ada di tangannya orang Yahudi dan Nasrani ya. Maksud anak adalah Taurat yang di tangannya Yahudi dan Nasrani sekarang, atau Injil yang di tangannya Yahudi dan Nasrani sekarang. Bukan Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, atau Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Karena kita meyakini bahwa semua kitab suci ini sudah dirubah-rubah, ya. Mereka telah yuharrifuna al-kalima amma mawadhi'ih. Mereka merubah-rubah firman Allah dari tempatnya. Sebagaimana banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan akan hal itu. Maka kitab yang diklaim sebagai kitab Tauratnya orang-orang Yahudi dan Nasrani sekarang ini banyak menceritakan tentang kisah-kisah yang tidak pantas untuk tentang Allah. Jangankan tentang para nabi, tentang Allah saja mereka banyak menggambarkan. Misalnya Allah menyesal, ya, digambarkan Allah mencari-cari di mana Nabi Adam ketika sembunyi di surga, ya. Ini digambarkan seperti itu di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama di kitab Kejadian. Itu digambarkan Allah bertanya, Adam, kamu di mana? Ya, bagaimana Tuhan digambarkan tidak maha tahu. Belum lagi menggambarkan tentang para nabi. Digambarkan Nabi Nuh alaihissalam pernah mabuk sampai telanjang di depan umatnya. Dan banyak lagi hal-hal yang sangat parah yang tidak mungkin Anda sampaikan satu demi satu pada kesempatan ini. Menggambarkan para nabi itu dengan sangat parah. Bahkan Nabi Sulaiman itu digambarkan matinya su'ul khatimah karena menyembah berhala. Ya, ini kitab sucinya orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menggambarkan orang-orang mulia dengan seperti itu. Belum lagi perselisihan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Lama, antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, antara Perjanjian Baru dengan Perjanjian Baru itu sendiri. Ini kontradiksi yang paling luar biasa. Contoh yang paling gampang, orang Nasrani, orang Kristen meyakini Nabi Isa alaihissalam matinya gimana? Mati disalib. Kita umat Islam meyakini Nabi Isa gimana? Mati disalib. Nah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, namun diserupakan bagi mereka. Jadi yang disalib adalah bukan Nabi Isa alaihissalam. Ya, umat Islam dengan gampang menolak klaimnya orang Nasrani, walaupun mereka merayakan tiap tahun disalib, wafatnya Tuhan kata mereka. Ya, mereka merayakan haul tahunan dan dijadikan sebagai tanggal merah. Hari wafatnya siapa? Wafatnya siapa? Ini diantara bentuk penipuan yang mereka buat. Mereka mengatakan Tuhannya Yesus, tapi ketika ditulis di kalender mereka tidak menyebutnya wafatnya Yesus Kristus, tapi wafatnya Isa Al-Masih. Kenapa? Karena kalau ditulis hari wafatnya Yesus Kristus dan ada tanggal merahnya tiap tahun, orang di luar Kristen akan mikir, ya Allah, kasihan banget nih orang Kristen ngadain haulnya Tuhan tiap tahun. Ya, Tuhannya mati dan dihaulin tiap tahun. Ini yang mereka rayakan tiap tahun, merayakan hari kematian Tuhan.
Subhanallah. Ya. Maka mereka malu dengan itu, maka mereka merubah di kalendernya. Di kalender kita juga bukan ditulisnya wafatnya Yesus Kristus, tapi diganti dengan Isa Al-Masih. Kita umat Islam tidak meyakini Nabi Isa wafat, tapi diangkat, barrafa'ahullahu ilaihi, Allah mengangkatnya. Nah, di kitab sucinya orang Nasrani, di kitab sucinya orang Kristen, karena tadi cerita sempat singgung Syekh Ahmad Didat rahimahullah. Ahmad Didat ini menulis sebuah buku berbahasa Inggris, Crucifixion or Crucifixion. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, salib atau drama penyaliban. Di buku itu Syekh Ahmad Didat rahimahullah, beliau menjelaskan 30 bukti dari Alkitab, dari kitab sucinya orang Nasrani sendiri, bukan 1, bukan 2, bukan 3, 30 bukti dari kitab sucinya mereka bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak mati di salib. Bahwa Nabi Isa tidak mati di salib, bukan dari Al-Quran, tapi dari Injilnya mereka. Subhanallah. Ini bukti-bukti itu tidak bisa mereka jawab, sama sekali tidak bisa mereka jawab sampai hari ini. Yang diantaranya adalah bahwa mereka menggambarkan di dalam kitab sucinya itu ada salah seorang murid yang dianggap sebagai murid pengkhianat yang melaporkan Nabi Isa sehingga Nabi Isa alaihissalam ditangkap, yaitu muridnya bernama Yudas Iskariot. Itu digambarkan matinya dua versi, ya, versi Injil Matius berbeda dengan versi yang ditulis oleh Lukas. Ini dua versi bentuk cara matinya. Ya mustahil satu orang mati dua kali. Ya. Namun itu yang terjadi di dalam kitab suci mereka, adanya kontradiksi, perselisihan satu dengan yang lainnya. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau yang seperti ini terjadi di dalam Al-Quran, pasti umat Islam ragu akan kebenaran Al-Quran. Ya, tidak akan mungkin seorang Muslim akan mengatakan, oh ini kan mungkin karena kesalahan sahabat yang salah di dalam menulis Al-Quran. Mustahil. Ya, alhamdulillah di Al-Quran tidak pernah ada kejadian seperti itu. Tidak ada kontradiksi sama sekali satu berita dengan berita yang lainnya, bahkan saling melengkapi satu dengan yang lainnya, saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Tidak terjadi di dalam Al-Quran seperti apa yang terjadi di dalam Tauratnya orang-orang Yahudi dan Nasrani sekarang, atau Injil yang ada di tangan Yahudi dan Nasrani sekarang. Kemudian perbedaan akidah Islam yang ketiga, ya, perbedaan akidah Islam dibandingkan dengan akidah di luar Islam adalah akidah Islam sesuai dengan fitrah dan akal. Akidah Islam sesuai dengan fitrah dan akal. Maka apa yang diajarkan di dalam Islam sama sekali tidak bertentangan dengan fitrah manusia dan tidak bertentangan dengan akal manusia. Siapa yang susah mengerti dan memahami surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu Esa, Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ayat ini dibaca mulai anak yang belum sekolah TK sampai profesor, semuanya bisa memahami siapa Allah dengan segala sifat kesempurnaannya. Tidak serupa dengan makhluknya, tidak memiliki nasab dan silsilah, tidak butuh makhluknya, namun makhluknya semua bergantung dan butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang baca bisa memahami itu dengan gampang dan tidak susah untuk diyakini dan diimani. Tapi orang Nasrani, mereka meyakini akidah mereka dengan keyakinan Trinitas. Apa Trinitas? Ada yang tahu? Mereka meyakini bahwa Tuhan itu tiga tapi satu, satu tapi tiga. Ya, dan mereka meyakini Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus tiga tapi satu, satu tapi tiga. Ya, satu tambah satu sama dengan satu. Itu kata mereka. Ini susah dicerna. Ya, kalau antum tanya ini kepada siapapun orang Kristen yang antum kenal, tolong jelasin ke saya supaya saya bisa ngerti. Hatta kepada pendeta
Pendetanya pun mengatakan ini susah untuk dijelaskan, percayain saja. Ya, dipaksa kita untuk percaya sesuatu yang susah bisa diterima oleh akal dan fitrah manusia. Ini keyakinannya di luar Islam. Ya, apalagi yang meyakini sosok Tuhan itu bisa berwujud seperti seekor binatang. Ya, mengkeramatkan sapi, mengkeramatkan ular, mengkeramatkan gajah, ya, mengkeramatkan kera. Banyak makhluk-makhluk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tidak rasional, tidak masuk akal, tidak bisa diterima oleh akal dan fitrah. Bagaimana yang dituhankan tapi digambarkan dengan sosok yang lemah. Ya, sehingga mereka kemudian menggambarkan sosok Tuhan itu berwujud seperti manusia, berjalan di muka bumi. Kemudian digambarkan sosok Tuhan itu punya ibu, lahir dari rahim seorang ibu. Kalau lahir dari rahim seorang ibu, kemudian dia umur 7-8 hari disunat, ini Tuhan disunat. Ya, kemudian setelah Tuhan itu dewasa, ditempelengin, dipukul, diinjak-injak oleh kaumnya, kemudian digantung di tiang salib. Tuhan ini luar biasa. Ya, mereka menggambarkan Tuhan itu dengan maha lemah. Harusnya Tuhan itu maha kuasa, maha kuat, maha sempurna. Tapi ini digambarkan dengan sosok yang sangat lemah dan tidak menunjukkan kekuatan. Namun dilabeli sebagai juru selamat. Ya, selamat, nyelamatin dirinya sendiri nggak bisa, bagaimana mau menyelamatkan yang lain? Ini bagaimana tidak masuk akalnya agama akidah di luar Islam. Beda dengan Islam. Maka seringkali kalau beberapa mu'alaf itu sering ana bikin daurah, ana buat daurah seperti ini di mana gitu, ana kumpulkan mu'alaf itu, ana dorong mereka untuk mendakwahkan Islam ke keluarganya yang belum masuk Islam. Caranya bagaimana? Ana ajarkan ke mereka. Ana tanya pasti mereka setelah masuk Islam mereka berupaya untuk menghafalkan surat Al-Fatihah dan setidaknya beberapa surat-surat pendek termasuk surat Al-Ikhlas. Ana tanya siapa yang tidak hafal Al-Fatihah, semuanya hafal. Siapa yang tidak hafal surat Al-Ikhlas, semuanya hafal. Bahkan ana tanya lagi siapa yang tidak hafal ayat kursi, alhamdulillah semuanya hafal. Ana sampaikan bahwa dengan 3 ini saja kalian bisa mendakwahi semua agama di muka bumi dengan hanya modal Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan ayat kursi. Ada yang tidak hafal salah satu dari 3 ini? Semua antum yang hafal bisa berdakwah kepada semua agama yang ada di muka bumi, apapun agamanya, dengan gampang. Caranya bagaimana? Ya, ana ajarkan kepada mereka, caranya sederhana. Kalau antum bertemu dengan seorang yang menganut agama apapun itu, ya apapun agamanya, suruh cerita, Tuhan kalian siapa? Oh, dia mengatakan Tuhan kami adalah Fulan bin Fulan. Misalnya begitu. Ya. Dia meyakini Tuhannya adalah Fulan bin Fulan. Baik, coba ceritakan Tuhan kamu. Dia mengatakan Tuhan saya lahir pada tanggal berapa. Kemudian dia besarnya di mana. Kemudian dia melakukan perjalanan dari mana ke mana. Ada lagi Tuhannya ketika umur sekian dia menikah dan punya anak, sehingga lahirlah anak Tuhan misalnya. Tuhannya begini dan begitu. Setelah dia cerita macam-macam Tuhannya, sekarang stop. Boleh saya cerita Tuhan saya? Antum bacakan surat Al-Fatihah, antum bacakan surat Al-Ikhlas, antum bacakan ayat kursi dan terjemahannya. Setelah itu tanya lagi ke dia, kira-kira kalau boleh milih Tuhan yang pantas dipertuhankan yang mana? Tuhan ana apa Tuhan inti? Kira-kira yang pantas jadi Tuhan ana, Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kamu? Allah Subhanahu wa taala. Dengan sangat sederhana kita menggiring orang untuk memeluk agama Islam. Nah, ini subhanallah, Al-Quran sangat banyak dalil-dalil yang menegaskan akan hal ini, dan semuanya selaras dengan fitrah dan akal fikiran manusia. Semuanya dalam banyak hal. Lebih lagi kalau kita mendalami fikih Islam, ajaran Islam, semuanya sesuai dengan fitrah dan akal fikiran manusia, tidak akan bertentangan. Mustahil syariat Allah bertentangan dengan sunnatullah, ya, bertentangan dengan takdir yang terjadi di alam. Contoh misalnya waktu Idul Qurban yang disembelih apa? Rata-rata kambing, ya, kambing, sapi, onta, rata-rata kambing.
kambing dibanding dengan, saya mau membandingkan anjing. Mana yang lebih banyak anaknya? Kambing atau anjing? Kambing atau anjing? Beneran kambing? Beneran anjing? Ada yang tahu anjing? Kalau anjing ini sama seperti kucing, ya. Ketika dia beranak bisa 4, bisa 6, banyak, bisa banyak. Kalau kambing beranak 2, waduh, disayang banget sama tuannya nih, ya. Karena mereka akan menjaga induk yang pernah beranak 2 dari seekor kambing, menunjukkan bahwa kambing beranak lebih sedikit dari anjing. Kambing lebih banyak, lebih beranak lebih sedikit daripada anjing. Tiap tahun yang disembelih kambing, bukan anjing. Benar ya? Sekarang ditanya, mana lebih banyak populasinya, anjing atau kambing? Kambing. Beranak lebih sedikit. Ya, yang lebih sering antum lihat kambing atau anjing? Kambing. Beranaknya lebih sedikit, dipotong tiap tahun jutaan ekor, jutaan. Sekali Idul Adha di Mekah saja itu bisa sampai kurang lebih 1 atau 2 atau 3 juta ekor misalnya, ya. Ini di satu tempat saja. Bagaimana seluruh dunia? Bagaimana seluruh dunia? Subhanallah. Ini tiap tahun disembelih, dibantai jutaan ekor, dan tidak ada ceritanya Greenpeace, organisasi pecinta alam, protes kepada kaum muslimin gara-gara umat Islam kambing menjadi binatang yang hampir punah. Ya, nggak ada ceritanya. Kira-kira kalau yang disembelih itu gajah misalnya, atau kijang misalnya, atau apa binatang yang dilindungi, jenis-jenis binatang yang dilindungi, paling Greenpeace saat ini sudah protes kepada kaum muslimin gara-gara umat Islam kambing punah. Ya, tapi kenyataannya tidak terjadi seperti itu. Siapa yang ngatur? Siapa yang mengatur ini? Sehingga kambing disembelih, dibantai habis-habisan. Ini bicara setahun sekali, belum lagi yang disate, akikah, dan lain sebagainya. Kita nggak ngitung itu semuanya. Ya, ini ternyata tidak membuat kambing itu menjadi binatang yang hampir punah. Ini salah satu bukti kebenaran Islam. Ya, dan banyak lagi kalau antum mendalaminya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kita melihat bahwa akidah Islam tidak bisa disandingkan, dibandingkan dengan akidah manapun di luar agama Islam. Ya, tidak bisa disandingkan dengan akidah manapun di luar Islam. Apalagi bicara dengan orang-orang ateis, orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Ini jauh dari akal, jauh dari fitrah. Karena orang ateis tidak percaya Tuhan, katanya pakai akal. Coba tanya kepada mereka, akalnya mereka terjadi dengan sendirinya atau ada yang menciptakan? Akalnya mereka, apakah mungkin akal ini muncul dengan sendirinya? Semua benda yang kita lihat ini muncul dengan sendirinya. Ini mustahil. Belum lagi fisiknya, belum lagi jiwa, perasaan, dan termasuk juga misalnya setiap manusia. Berapa jumlah manusia yang ada sekarang di muka bumi? 8 miliar lebih. Bagaimana ada produsen pabrik memproduksi 8 miliar produk lebih dengan sidik jari yang satu dengan yang lainnya nggak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Retina matanya satu dengan yang tidak ada yang sama. Bagaimana bisa? Subhanallah. Ya, ini sidik jari padahal ukurannya cuma segini aja. 8 miliar lebih turun temurun. Kalau ini dikumpulkan yang hidup saja, kalau dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, berapa banyak manusia? Polanya sidik jari tidak ada satupun yang identik satu dengan yang lainnya, beda. Terus ini terjadi dengan sendirinya. Mana akal mereka? Ini 3 hal mendasar yang menunjukkan bahwa akidah Islam memiliki keunggulan yang luar biasa dibandingkan dengan akidah di luar Islam. Ini adik-adikku fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana antum ketika mempelajari akidah harus sampai kepada pemahaman yang mendasar di dalam hati kita, bahwa akidah itu bukan cuma sekedar ilmu pengetahuan yang dipelajari, tapi sesuatu yang diyakini,
yang itu membawa perubahan bagi orang yang menganutnya. Karena mustahil orang itu ketika dia belajar akidah namun tidak membuat perangai dan sifatnya menjadi lebih baik. Harusnya orang yang belajar akidah memperbaiki akhlaknya. Akidah itu memperbaiki akhlak. Maka Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dikaitkan iman kepada Allah dan hari akhir dengan akhlak. Ini menunjukkan bahwa belajar akidah tidak hanya sekedar bicara tentang ilmu, kita tahu dalil tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tapi apa pengaruhnya ilmu akidah terhadap perilaku kita. Karena sangat berdampak. Antum beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, katanya beriman kepada Allah, yakin Allah Maha melihat, yakin Allah Maha mendengar. Kalau kemudian di satu saat di waktu malam ada peluang bisa ngambil duit temannya, ada peluang, ternyata ada duit yang berserakan cukup banyak, 1 juta misalnya, teman kita baru terima duit dari orang tuanya, tergeletak begitu saja, lupa dimasukkan. Orang yang benar imannya kepada Allah dan hari akhir tidak akan berbuat sesuatu yang tidak semestinya. Dia tahu bahwa Allah melihatnya, Allah mendengarnya. Jangan sampai seperti orang ateis. Orang ateis itu takut kalau ada CCTV. Kalau tidak ada CCTV, maling dia. Jangan sampai orang yang beriman kepada Allah seperti orang ateis. Ya, kalau nggak ada yang lihat, maka mengambil kesempatan apa adanya. Kalau ada yang melihat, jaim. Ya, jaga image-nya, jangan sampai kelihatan bahwa dia yang mencuri, dia yang bohong, dia yang begini dan begitu. Jangan sampai orang yang belajar akidah, terutama akidah Islam yang mulia ini, kemudian dia bersikap dan berperilaku seperti orang-orang kafir, terlebih lagi orang ateis. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Mungkin ini sedikit kajian terkait dengan akidah, apa yang menjadi perbedaan akidah Islam dibandingkan dengan akidah di luar Islam. Materi ini akan membuat kita semakin thiqah, semakin kuat keyakinan kita terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Mungkin ini kesempatan kita di siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.